Silakan, silakan. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini penyampaian hasil kajian cepat atau rapid assessment oleh Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat melalui aplikasi Zoom video conference ini dapat kita lakukan di tengah suasana pandemi dan juga suasana Ramadan, puasa Ramadan yang tengah kita lakukan. Salawat dan salam kita mohonkan semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat, Ibu Yefri Haryani. Bersama kita juga hadir Bapak Jasman Rizal, Kepala Biro Humas Provinsi Sumatera Barat. Sebagian teman-teman kita media tampak sudah hadir. Ada teman-teman dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Barat yang juga akan merelay secara live di akun YouTube dan Facebook mereka penyampaian hasil ini. Juga nampak teman-teman dari Padang Express, Haluan, Antara, tadi kabar 12, mudah-mudahan undangan yang sudah kita sebar kepada teman-teman media terutama juga beberapa kelompok masyarakat sebentar lagi bisa bergabung bersama kita. Saya sebagai pemandu atau moderator kegiatan ini akan membagi kegiatan ini kepada dua saja. Pertama nanti ada penyampaian hasil langsung dari kepala perwakilan. Kemudian yang kedua nanti ada penyampaian atau sejenis tanggapan juga dari kepala biro yang mewakili pemerintah pada kesempatan ini. Kemudian yang kedua nanti baru ada kalau tanggapan ataupun pertanyaan dari penyampaian hasil kajian cepat ini. Membuka pertemuan ini kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya masuk ke langsung saja ke penyampaian hasil oleh perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat kepada Ibu Yefri Haryani, kita persilakan. Terima kasih banyak Bung Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Biro Humas, Pak Jasman, terima kasih banyak atas kehadirannya. Ada Ketua KI, Bung Noval juga hadir di tengah-tengah kita bersama-sama. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Teman-teman media serta insan ombudsman yang hadir pada pagi ini. Saya tahu di JTI TV itu banyak sekali para jurnalis yang terlibat, jadi mudah-mudahan kawan-kawan jurnalis yang tidak kelihatan pada pagi ini bergabung di JTI. Terima kasih banyak kawan-kawan di JTI yang mau membantu untuk merelay kegiatan kita ini. Sebetulnya kegiatan pagi hari ini merupakan agenda yang cukup panjang ya, karena teman-teman jadi di Ombudsman itu ada 3 keasistenan. Pertama itu ada keasistenan penerimaan laporan, yang kedua itu yang saat ini sejak bulan Maret lalu
menerima laporan dengan cara daring. Yang kedua itu ada kawan-kawan di pencegahan, yang kepala keasistenannya itu ada Pak Dea Wahyudi, dan agenda ini sebetulnya memang agenda yang disiapkan oleh kawan-kawan pencegahan yang melakukan upaya penelusuran beberapa web yang dimiliki oleh pemerintah di Sumatera Barat, baik provinsi maupun kabupaten. Terus ada satunya lagi itu keasistenan pencegahan. Hadir sepertinya Ibu Melisa Fitri Harahap yang saya lihat juga bergabung di pagi hari ini. Jadi ketiga keasistenan ini punya agenda masing-masing sepanjang COVID ini, dan semua kegiatan-kegiatan itu dilakukan sebagian besar di rumah saja atau di kantor. Kantor pun sekarang sistemnya piket, tidak banyak yang datang. Malah kalau misalnya di hari-hari ini cuma datang 2 atau 3 orang. Karena layanan, kalau kebetulan ada yang datang langsung ke kantor ombudsman, kita akan terima gitu ya, karena mereka mungkin belum dapat informasi. Tetapi sebagian besar layanan kita itu sistemnya daring. Jadi penerimaan pengaduan, laporan itu dilakukan dengan sistem daring. Dan sejak minggu lalu pun secara nasional Ombudsman membuka posko pengaduan daring dengan sistem semuanya itu sistem mengisi Google Form, terus dan itu ada 5 sebetulnya, saya sampaikan aja ada 5 hal Pak Jasman dan kawan-kawan yang menjadi fokus dari posko nasional Ombudsman itu. Pertama bantuan sosial, yang kedua kesehatan, yang ketiga itu isu transportasi atau substansi transportasi, yang kelima itu substansi keamanan, dan yang keempat yang keamanan, yang kelima keuangan. Jadi ada 5 substansi yang menjadi fokus pengaduan di posko nasional Ombudsman. Nah, kami pun bersama pemerintah Sumatera Barat, karena ada MOU-nya, mungkin Pak Jasman juga mengetahui itu, karena ada MOU-nya, maka narah hubung dari Sumatera Barat juga kita minta untuk percepatan penyelesaian laporan. Karena pada saat ini kita tidak mungkin laporan-laporan kita itu sampai 2 bulan, tapi segera, apalagi dengan fokus yang saat ini dilakukan oleh kawan-kawan Ombudsman, fokus salah satunya itu di bantuan sosial, dan kenapa kita melakukan penelusuran berbagai saluran media yang dimiliki pemerintah ini, memang kita mau lihat apakah ada saluran-saluran pengaduan yang disiapkan oleh pemerintah khusus untuk isu COVID, atau lebih khusus lagi untuk isu-isu bantuan sosial yang sampai hari ini sangat banyak sekali menjadi perhatian kita bersama-sama. Kegiatan penelusuran ini dilakukan oleh kawan-kawan di Ombudsman sejak tanggal 22 sampai tanggal 29 kemarin gitu ya, dilakukan oleh kawan-kawan di Ombudsman dengan cara memang mencoba untuk melihat semua saluran-saluran pengaduan yang berasal, satu dari web pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kota, kabupaten, provinsi, jadi web pemerintah sendiri. Yang kedua itu web COVID provinsi sampai kota, kabupaten. Yang ketiga itu web dinas sosial, karena bantuan sosial itu menjadi mandat dinas sosial. Yang berikutnya itu adalah web dinas komunikasi dan informasi di tingkat provinsi dan juga kabupaten, itu bisa dilihat oleh teman-teman. Satunya lagi itu adalah akun-akun media sosial yang dimiliki oleh pemerintah, baik itu provinsi maupun kota, kabupaten. Jadi ada 5 saluran yang dilihat, tapi 5 itu di provinsi serta kota, kabupaten. Itu yang dilihat oleh teman-teman. Saya minta bantuan kawan-kawan host untuk ini, untuk membuka presentasi kita, boleh? Kita tunggu sejenak. Oke. Nah, jadi memang yang menjadi fokus dari penelusuran atau kajian yang dilakukan oleh teman-teman Ombudsman itu adalah ketersediaan layanan, informasi atau pengaduan, penyaluran bantuan sosial. Jadi fokus bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19 di Sumatera Barat. Nah, ini dilakukan
dilakukan karena kita tahu bahwa semakin meningkat masyarakat yang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID. Kemarin itu ada 172 ya Pak Jasman ya. Kalau kemarin datanya atau lusa ya? 203. Oh, kemarin sudah 203, berarti dalam waktu 1 hari meningkat sekian puluh orang gitu ya, karena rasanya hari Minggu masih 170-an. Jadi kemarin itu sudah 203 dan itu luar biasa sekali, makanya PSBB dipastikan sangat harus dilakukan di Sumatera Barat karena semakin banyak yang terinfeksi, dan terinfeksi itu bukan karena orang luar lagi, tetapi sudah karena kontaminasi sesama kita yang di dalam wilayah ini. Terus kita tahu bahwa sebentar saya ini kita punya berbagai kebijakan-kebijakan yang diusahakan untuk menghentikan penularan dari penyebaran virus Corona 19 ini atau COVID-19. Pertama, kebijakan terkait social distancing dan physical distancing. Yang kedua, ada surat keputusan Menteri Kesehatan yang bicara tentang pembatasan sosial berskala besar, dan kita sudah memulainya tanggal 22 kemarin, dan saya pahami bahwa informasi dari Pak Gubernur kemarin, Pak Jasman, ada rapat terkait upaya rencana perpanjangan PSBB di Sumatera Barat. Jadi hari ini kenapa Pak Gubernur tidak hadir, tadi kita senang hati Pak Gubernur mengirim Pak Jasman untuk hadir hari ini, karena memang Gubernur dan Wakil Gubernur pada jam yang bersamaan diinformasikan rapat terkait dengan perpanjangan PSBB. Nah, Permenkes itu dilanjutkan oleh keputusan Gubernur tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Nah, PSBB ini memaksa orang, jadi semestinya kan PSBB ini harus memaksa orang untuk di rumah saja. Tetapi PSBB juga berdampak pada banyaknya pemutusan hubungan kerja, tidak hanya PSBB-nya sebenarnya. COVID sendiri sudah memaksa banyak perusahaan tempat bekerja untuk membuat orang kehilangan pekerjaannya. Nah, kondisi ini kita tahu menyadari bahwa dampak ekonomi dari COVID ini sangat luar biasa sekali, sehingga pemerintah memastikan bahwa ada jaminan atau ada dukungan terhadap mereka yang terdampak COVID agar mereka ada di rumah saja. Jadi ada kompensasi untuk dia di rumah saja, dan sehingga ada banyak kebijakan-kebijakan terkait pengendalian ekonomi yang dan sosial yang harus diberikan kepada masyarakat yang disiapkan oleh pemerintah untuk mengatasi kena orang harus di rumah saja tersebut gitu ya. Ada berbagai paket bantuan yang disiapkan kepada masyarakat. Ada yang kita tahu di pemerintah pusat yang memang sudah berjalan dari dulunya itu adalah program Keluarga Harapan, Kartu Prakerja itu sudah ada dari dulunya. Pemerintah daerah dengan terjadinya COVID ini menyiapkan bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk masyarakat, serta bantuan sosial dari pemerintah kota kabupaten. Dan berikutnya itu juga ada bantuan langsung tunai dari dana desa yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, bantuan-bantuan ini tentu menjadi bagian yang terpenting. Dan kenapa kemudian ada banyak persoalan-persoalan terkait dengan penyaluran atau persiapan penyaluran bantuan ini. Tetapi ketika persiapan penyaluran bantuan ini, pertanyaan, komplain, keluhan masyarakat itu belum bisa disalurkan secara optimal melalui saluran-saluran yang ada. Ombudsman sendiri, mungkin slide-nya dilanjutkan host. Jadi di Ombudsman sendiri, di Ombudsman sendiri ada laporan. Jadi di Ombudsman sendiri ada laporan yang masuk kayaknya back 2 slide. Nah, ada laporan yang masuk itu sekitar 54
laporan. Jadi sepanjang jadi dari tanggal 19 April hingga hari ini, hingga kemarin 4 Mei, ada 54 laporan dan konsultasi yang masuk terkait pertama data penerimaan bantuan sosial, jadi tidak terdata sebagai penerima bantuan sosial atau ditolak sebagai penerima bantuan sosial, tidak dianggap sebagai penduduk di wilayah tersebut, jadi terkait dengan itu. Yang kedua juga terkait dengan pendistribusian bantuan sosial dan juga jumlah bantuan sosial. Jadi ini yang menjadi catatan penting kita, Ombudsman menerima laporan dan konsultasi tersebut. Jadi dalam tidak sebulan itu ada 54 laporan, dan saya berkeyakinan, kami berkeyakinan bahwa ini seperti fenomena gunung es, seperti hal COVID yang dilaporkan 54, tapi persoalan di lapangan tentu lebih dari 54 itu. Ini yang dilaporkan, dan kebetulan masyarakat bisa mengakses Ombudsman atau mengenal Ombudsman. Bagi mereka yang tidak bisa mengakses dan tidak mengenal Ombudsman, tentu mereka belum berkesempatan untuk memberikan laporannya atau memberikan atau berkonsultasi kepada Ombudsman. Karena itu kita mau lihat sebetulnya bagaimana penyelenggara layanan, jadi di penyelenggara layanan sendiri menyiapkan saluran-saluran terkait dengan layanan untuk penyampaian informasi dan pengaduan. Ini di mana ini adanya? Kalau misalnya kita tahu ini ada di Ombudsman, di pemerintah sendiri di mana salurannya? Karena kita tahu bahwa salah satu mandat dari Undang-Undang 25 tahun 2009 itu bahwa ada kewajiban dari pemerintah untuk menyiapkan saluran informasi atau pengaduan internal di masing-masing institusi. Jadi kita lihat hanya 5 ya, jadi web pemerintah, web COVID, web dinas sosial, web dinas komunikasi dan informasi, dan satunya lagi berbagai media sosial, Facebook, Twitter, IG yang dimiliki oleh pemerintah, dan itu menjadi saluran pengaduan. Apakah di situ ada saluran pengaduannya? Dicek lah, karena ini menjadi sebuah tanggung jawab atau kewajiban dari pemerintah. Dan khususnya bantuan sosial, tentu kita ini menjadi bagian yang kita fokuskan. Ada nggak ya informasi atau saluran pengaduan yang dibikinkan untuk bantuan sosial? Nah, kajian atau penelusuran ini ditujukan untuk mengetahui ketersediaan saluran, seperti juga yang kita sampaikan tadi, ketersediaan saluran pengaduan bantuan sosial COVID di Sumatera Barat. Jadi ketersediaannya ada nggak ya? Gitu. Kita lihat di web atau di saluran-saluran tadi. Nah, signifikansi dari kajian itu adalah dia punya kemampuan nantinya untuk memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pelayanan publik. Jadi dia menjadi bagian yang sangat berkontribusi untuk pelaksanaan pelayanan publik. Karena tadi yang kami sampaikan bahwa di Undang-Undang 25 tahun 2009 dipastikan bahwa penyediaan layanan informasi dan pengaduan itu menjadi bagian yang penting. Nah, yang kedua, signifikansinya itu yang kedua, kita berharap ini menjadi bagian untuk memberikan masukan bagi pengambil kebijakan. Dan kita senang tadi kehadiran Pak Jasman sebagai Kepala Biro itu mungkin bisa melihat kembali, dan ini menjadi bagian dari upaya kita bersama-sama untuk memperbaiki apa yang masih harus kita siapkan untuk penyelenggaraan layanan publik di masa COVID ini, khususnya dalam rangka memastikan bantuan sosial ini ada saluran pengaduannya di masyarakat. Pengambilan data, jadi data ini diambil
pasti tadi yang kita sampaikan melalui berbagai kanal, 5 kanal yang kami sampaikan itu tadi, dan 5 kanal itu ditelusuri oleh tim pencegahan terkait tentang ketersediaan ada nggak ya tempat pengaduan terkait dengan bantuan sosial ini atau secara umum COVID secara umum. Nah, jadi 5 saluran itu tadi yang sudah kami sampaikan oleh pemerintah, baik itu provinsi, kota, kabupaten, web COVID, baik itu provinsi, kota, kabupaten, web dinas sosial, web dinas komunikasi dan informasi, serta akun media sosial, baik itu Facebook, Twitter, Instagram yang dimiliki oleh pemerintah, serta pemerintah provinsi, serta kabupaten kota di Sumatera Barat. Temuan kita ketika kita melakukan pengambilan informasi tersebut gitu ya, kita lihat bahwa di situs sumberprof.go.id tidak kita temukan saluran pengaduan khusus bantuan sosial COVID. Jadi kita nggak temukan itu saluran khusus untuk itu. Nah, hanya tersedia form lapor. Form lapor itu memang sudah menjadi kerjasama kita yang cukup lama ya Pak Jasman ya, itu SP4M lapor, kerjasama Kemenpan RB, KSP serta Ombudsman. Tapi layanan itu bersifat sangat umum sekali, belum ada hal yang khusus terkait dengan COVID apalagi bantuan sosial. Di situs corona.sumberprof.go.id hanya menampilkan hotline. Jadi ada hotline dengan nomor yang tertera ini dengan catatan isu kesehatan. Jadi dikhususkan untuk kesehatan. Mungkin ini nanti akan menjadi catatan karena sekarang banyak informasi atau banyak persoalan-persoalan terkait dengan isu COVID ini. Mungkin dia nggak hanya kesehatan lagi, orang nggak konsultasi tentang penyakitnya lagi, bukan tentang virusnya lagi, tapi berbagai dampak-dampak yang diakibatkan oleh kondisi ini. Kalau di web OPD dan media sosial, hal yang sama juga terjadi. Tidak ditemukan saluran pengaduan khusus bantuan sosial COVID. Jadi untuk di tingkat provinsi Sumatera Barat, kita tidak menemukan terkait dengan bantuan sosial itu kita nggak kelihatan, belum nampak. Nah, mudah-mudahan ini bisa cepat nih karena Pak Jasman ada di sini, bisa cepat ditambahkan nanti webnya dan di launching ke masyarakat. Masyarakat bisa mengadu di berbagai saluran-saluran yang dimiliki oleh atau kanal-kanal yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berikutnya itu adalah di Kabupaten Agam. Di Kabupaten Agam hal yang sama juga terjadi. Tidak ditemukan saluran pengaduan khusus bantuan sosial di situs agam.go.id-nya, tidak ditemukan saluran pengaduan khusus bantuan sosial di COVID-19-nya, dan juga tidak ditemukan di berbagai OPD, di 2 OPD yang kita telusuri ini juga tidak ditemukan. Jadi Agam juga hal yang sama kita harus sampaikan, tidak ditemukan saluran khusus untuk bantuan sosial, untuk menerima keluhan atau penyampaian informasi bantuan sosial. Berikut di Kabupaten Damasraya. Di Kabupaten Damasraya memang tersedia ada nomor yang ditampilkan sebagai call center. Itu di situs COVID-nya gitu ya. Ada 08 1266 100 1115 dan 08 11 66 06 664. Tapi untuk catatan kami tidak menguji ya, kami tidak menelpon nomor ini. Kita hanya melihat, jadi kita nggak menguji nomornya. Nanti nggak tahu juga kalau misalnya ada yang mau lakukan kajian menguji nomor-nomor ini juga mungkin bisa dilakukan juga, tapi kami hanya menelusuri apa yang ada, jadi fakta aja, jadi by evidence ini nggak ada gitu ya. Nah, tidak ditemukan saluran pengaduan khusus bantuan sosial. Jadi untuk Damasraya hal yang sama juga terjadi, baik itu di situs Damasraya Papua, OPD dan media sosial tidak ditemukan. Walaupun punya call center, tapi kita tidak upaya untuk mencoba menggunakan
itu Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah terjadi. Tidak ada saluran, kita bisa lihat sama-sama malah tidak ada saluran pengaduan untuk terkait bantuan sosial, tidak ada saluran pengaduan khusus bantuan sosial. Jadi semua juga tidak ada saluran pengaduan bantuan sosial di kanal Kabupaten Mentawai. Berikutnya itu adalah di 50 kota. Di 50 kota ya tidak jauh berbeda dengan 3 kabupaten dan provinsi di atas tadi itu. Kita tidak juga menemukan saluran pengaduan di sini. Lanjut di Kabupaten Tanah Datar. Di Tanah Datar malah kita tahu tidak ada situs khusus informasi corona yang bisa diakses, yang bisa digunakan. Jadi kita nggak temukan itu. Jadi tidak ditemukan situs khusus terkait dengan corona di Kabupaten Tanah Datar. Ini menjadi bagian yang mungkin perlu bantuan dari Pak Kadiro nanti ini gitu ya, bahwa di Tanah Datar web COVID-nya sendiri malah nggak ada gitu kan. Saluran khusus pengaduannya itu tidak ditemukan. Ini menjadi bagian yang menjadi catatan penting kita gitu. Tetapi punya call center ya, ada. Jadi situs COVID-nya ada, tetapi tidak ditemukan khusus informasi terkait dengan bansos. Tapi ini kalau kita lihat di slide yang kita punya itu, situs COVID ada, maaf Kabupaten Tanah Datar itu, website ada, tadi juga ada nih, kami minta maaf ya bahwa ini ditulis tidak ditemukan situs khusus informasi, ini khusus informasi bantuan sosial ini maksudnya di Tanah Datar. Tapi situs COVID-nya ada. Jadi ada COVID-nya, Pak Jasman. Tadi saya baca itu nggak ada COVID-nya, tapi ada. Nah, berikut itu di Kabupaten Solok Selatan. Di Solok Selatan sama, malah Pak Jasman situs coronanya nggak bisa diakses. Ini tanggal berapa kita mengakses Solok Selatan, mungkin nanti Bung Adel bisa informasikan. Di Solok Selatan itu kita nggak bisa akses situs coronanya, tapi tanggal berapa kita nggak bisa akses itu. Mungkin kita perlu informasikan juga ini. Jadi situs coronanya nggak bisa diakses, dan pasti tidak ada saluran pengaduan untuk bantuan sosialnya. Kita lanjut ke ke Kabupaten Solok. Di Kabupaten Solok sama, tidak ditemukan juga saluran pengaduan untuk bantuan sosial. Di Kabupaten Pasaman Barat, hal yang sama juga terjadi, tetapi ada beberapa nomor kontak, dan kita sebetulnya akan baik untuk tetap disounding, dikatakan di saluran ini kita menerima keluhan atau laporan terkait bantuan sosial. Itu menjadi bagian yang cukup baik. Ini ada banyak nomor-nomor call center-nya yang bisa diakses. Nah, tapi tidak ada pernyataan bahwa ini bisa diakses untuk berkonsultasi khusus mengenai bantuan sosial. Di Kabupaten Pasaman itu malah tim Ombudsman hanya menemukan beberapa informasi terkait COVID. Tidak ditemukan informasi saluran pengaduan bansos, itu di hampir seluruh nih kita lihat. Kita ingin berikut ini ada nggak ya yang punya gitu, ada nggak salah satu kabupaten dan kota yang punya. Kita tunggu slide-slide berikutnya. Tidak ditemukan akun resmi media sosial Pemda Pasaman. Jadi kalau Pasaman tidak punya akun media sosial. Tidak ditemukan ya, bukan tidak punya, tapi tidak ditemukan oleh tim yang melakukan penelusuran terkait dengan media sosial yang dimiliki oleh Kabupaten Pasaman.
Ini tidak ditemukan. Jadi dalam penelusuran tidak ditemukan ada atau tidak, nanti perlu bantuan untuk pengecekan lagi. Berikutnya itu adalah Kabupaten Padang Pariaman. Di Padang Pariaman hal yang sama juga terjadi. Akun Facebook, jadi kalau ini kita bisa baca akun Facebook pemerintah Kabupaten Padang Pariaman secara aktif menginformasikan penanganan COVID yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi Facebooknya itu menginformasikan terkait dengan berbagai aktivitas pemerintah untuk penanganan COVID. Tetapi secara khusus untuk bantuan sosial juga tidak ditemukan informasinya atau salurannya. Berikut itu di Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan juga tidak ditemukan. Kita bisa lanjut biar menjadi lebih cepat. Di Si Junjung juga tidak ditemukan. Si Junjung juga tidak ditemukan saluran tersebut. Aduh, saya jadi deg-degan. Di mana yang kita bisa temukan? Kota Padang. Nah, ini di Kota Padang. Kota Padang juga nggak ada ternyata. Di Kota Padang juga tidak ada. Bukit Tinggi yang termasuk pada saat ini penyebaran virusnya sudah nol ya, Bukit Tinggi ya penyebarannya. Nah, dan sudah melakukan penyaluran bantuan sosial juga, saya dengar informasinya juga tidak punya saluran khusus pengaduan untuk bantuan sosial. Padahal banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat. Bukit Tinggi termasuk ada beberapa laporan yang disampaikan ke kami. Berikutnya itu Kota Padang Panjang yang pada saat ini sangat marak dan berkontribusi cukup banyak untuk pasien positif yang untuk saat ini tidak juga ditemukan untuk ini. Tetapi kemarin Pak Wali Kota bilang call center 119 digunakan untuk orang bisa melaporkan kalau merasa terkontaminasi oleh pasien-pasien yang terinfeksi dan diinformasikan positif. Jadi call center 119 bisa digunakan. Jadi silakan kawan-kawan apakah call center itu berjalan atau tidak. Tapi tidak ditemukan juga saluran untuk pengaduan khusus bantuan sosial. Pariaman juga tidak ditemukan. Pariaman juga tidak kita temukan informasi khusus saluran pengaduan untuk ini. Berikut itu adalah Payakumbuh. Dan Kabupaten 50 kota ini juga cukup tinggi saat ini. Dan berkontribusi cukup banyak untuk pasien positif saat ini, tetapi juga tidak punya saluran pengaduan terkait dengan keluhan atau permintaan informasi terkait dengan bantuan sosial. Tetapi punya call center di 08 sekian. Kabupaten Solok punya banyak nomor yang bisa diakses, tapi tidak punya saluran untuk ini Kota Solok ya, tidak juga punya saluran untuk menyampaikan keluhan terkait dengan bantuan sosial. Berikutnya itu adalah Sawah Lunto. Sawah Lunto hal yang sama juga terjadi sepertinya, nggak ada juga saluran untuk bantuan sosial, tidak ada kejelasan. Kami itu membayangkan sebetulnya di web itu dinyatakan ada sekian penerima, orangnya ini, tempatnya ini, jadi transparansinya itu di saluran-saluran ini, dan ketika orang mengeluh bisa dijawab gitu. Lanjut. Nah ini. Jadi kalau kita lihat di tabelnya ini, ternyata di hampir seluruh kota kabupaten, kalau ini kesimpulannya itu tabel secara khusus, sarananya tidak ada. Terus yang kedua itu sarana berikutnya itu prosedurnya juga tidak ada.
Terus pejabatnya, nah ini bagian yang penting lagi ini Pak Jasman. Prosedur dan pejabat dalam penggunaan saluran ini juga tidak jelas. Siapa pejabat yang bertanggung jawab untuk ini kan juga menjadi bagian yang dinyatakan dalam Undang-Undang Layanan Publik. Siapa pejabat namanya yang akan dihubungi untuk menerima berbagai pengaduan, ini menjadi bagian yang penting. Tidak ada nama pejabatnya. Jadi harus ada orang yang berkompeten untuk menerima pengaduan-pengaduan tersebut. Nah, kita tahu bahwa slide berikutnya itu adalah sarana pengaduan itu adalah kewajiban bagi penyelenggara layanan publik untuk menyediakan. Kali tadi kita sebut terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Junto Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang pada intinya menyebutkan penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban menyediakan layanan pengaduan secara internal. Nah, jadi layanan pengaduan secara internal ini menjadi bagian yang kewajiban bagi penyelenggara layanan publik. Teman-teman di pencegahan menyebutnya dalam bahasa di Parlemen internal komplain. Nah, jadi ini menjadi bagian yang terpenting kalau kita lihat dari bagian yang disiapkan oleh teman-teman di ini, bahwa website resmi pemerintah, website Corona, website OPD terkait pemerintah daerah, media-media sosial yang kita telusuri ini, kesimpulannya kita tidak menemukan saluran pengaduan khusus bansos terkait bagi masyarakat terdampak COVID-19 ini. Ini yang menjadi temuan tadi itu sebetulnya saya sudah ada semestinya satu atau dua, tapi ternyata belum punya. Ini menjadi bagian penting. Yang menjadi fokus sebetulnya seperti kita tahu bahwa di Ombudsman itu tentu yang kita lihat ketika tidak ada saluran penyampaian keluhan masyarakat, potensi maladministrasi apakah yang akan terjadi? Ini menjadi bagian yang terpenting untuk kita bersama-sama. Karena jadi ada potensi-potensi maladministrasi yang akan terjadi bila pemerintah atau penyelenggara layanan publik tidak menyediakan saluran ini. Nah, potensi-potensinya diantaranya adalah penyimpangan prosedur. Jadi potensi ini sangat besar sekali akan terjadi. Dia akan berpeluang terjadi sejak mulai pendataan. Jadi sejak mulai pendataan itu sampai pendistribusian akan besar terjadi potensi penyimpangan prosedur itu. Jadi berpeluang terjadi sejak pendataan, pendistribusian juga nanti itu akan mungkin terjadi. Dimulai itu pasti dari level yang paling rendah di RT sampai di level kementerian. Ini menjadi catatan. Yang kedua itu besar kemungkinan, dan ini di beberapa provinsi juga kita dengar gitu ya, di provinsi kita memang belum, dan ke Ombudsman belum ada laporannya, permintaan imbalan. Ini besar sekali potensinya. Orang minta karena kamu dapat, ini imbalannya ini gitu ya. Jadi potensi berikut selain penyimpangan prosedur adalah permintaan imbalan. Nah, ini menjadi catatan penting kita ketika tidak ada saluran, maka permintaan imbalan ketika terjadi permintaan imbalan orang tahu harus mencari kemana, atau kita tidak memberikan informasi sejak awal distribusi bantuan ini tidak membayar kepada siapapun. Nah, mungkin juga menjadi berikut itu mungkin terjadi adalah penyalahgunaan wewenang. Jadi penyalahgunaan wewenang karena saya
siapa yang tidak mendapatkan itu. Kalau di sana saya kasih, kalau enggak. Atau karena kamu berasal dari wilayah yang lain, tidak punya KTP di RT ini atau di kelurahan ini atau di kecamatan ini, di kota ini, maka tidak akan dapat bantuan sosial gitu. Jadi berikutnya itu konflik kepentingan. Besar sekali kemungkinan akan terjadi, tidak memberikan pelayanan, itu potensi maladministrasi berikutnya, dan berpihak. Berpihak itu tentu kaitannya juga dengan penyalahgunaan wewenang. Jadi ada ombudsman melihat ada 6 potensi maladministrasi yang mungkin terjadi ketika kita tidak memiliki saluran informasi serta saluran pengaduan. Orang mencari-cari, orang nggak tahu gitu ya. Jadi inilah potensi-potensi maladministrasi yang mungkin terjadi. Dan sudah terjadi dari beberapa laporan yang kita terima di ombudsman. Kita lihat dari penelusuran ini dan beberapa catatan-catatan dengan perspektif ombudsman ini gitu ya, karena kita lihat potensi maladministrasi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pemerintah provinsi belum menyediakan saluran pengaduan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19. Karena ini faktanya seperti itu. Termasuk juga 19 kota juga belum menyiapkan itu. Nah, secara umum kita harus bilang bahwa tidak tersedianya saluran informasi penyaluran bantuan sosial COVID-19 berpotensi akan menimbulkan maladministrasi serta menutup akses masyarakat bagi layanan publik untuk berpartisipasi itu tadi untuk menyampaikan pengaduannya, salah satunya menyampaikan keluhannya di antara berikutnya gitu ya, atau berkonsultasi ke penyelenggara layanan publik ini, dan itu akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam penyaluran. Ini menjadi catatan penting kali. Oleh karenanya kami memberikan beberapa saran kepada pemerintah. Pertama kepada pemerintah provinsi, hendaknya memerintahkan OPD terkait aliran yang terkait dengan penyediaan saluran informasi atau pengaduan, menyediakan, jadi harus menyediakan ya, pemerintah yang menyediakan saluran informasi pengaduan ini, termasuk juga prosedur penanganan pengaduan dan siapa pejabat atau petugas yang berkompeten untuk mengelolanya harus disediakan oleh pemerintah provinsi atau oleh gubernur menyiapkan itu, memastikan ada orangnya. Nah, kalau di provinsi itu Pak Jasman yang langsung handle atau gimana? Ini boleh nanya dikit aja. Belum buka mood-nya, Pak. Sekali jawab aja nanti ya. Oh, sekali jawab aja nanti. Oke. Iya. Nah, Kita udah catat semua ini. Baik, Pak. Jadi kita menyarankan agar gubernur menyiapkan saluran yang khusus untuk untuk keluhan pengaduan bantuan sosial ini, memastikan keterbukaan prosedurnya, juga termasuk nanti keterbukaan data segala macamnya, dan menyediakan pejabat yang akan menerima keluhan atau menyampaikan berbagai informasi. Termasuk juga kepada bupati dan wali kota melalui Pak Jasman juga kita harus sampaikan harapan kita di kabupaten kota juga memerintahkan OPD terkait untuk menyediakan saluran informasi pengaduan, prosedur pengaduan, dan pejabat atau petugas yang berkompeten untuk mengelola pengaduan terkait dengan penyaluran bantuan sosial pada masyarakat yang terdampak COVID. Nah, saluran, prosedur, dan pejabat atau petugas pengelola pengaduan informasi dan informasi ini
kita harus publikasi. Jadi kita sampaikan kepada publik di berbagai media komunikasi pemerintah dan berbagai media sosial yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi masyarakat tahu kepada siapa dia harus menyampaikan itu, siapa orangnya. Ini menjadi bagian yang terpenting. Publikasi, pemberitahuan kepada masyarakat itu menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Sehingga yang kita harapkan ke depan, penyaluran bantuan sosial berjalan sesuai dengan prosedurnya, masyarakat tahu apa prosedur-prosedur tersebut, dan keterbukaan kita menjadi jaminan bahwa inilah kewajiban kita sebagai penyelenggara layanan publik kepada masyarakat yang pada saat ini sama-sama menjadi korban bencana pandemi COVID-19. Saya pikir itu, tetapi hal yang lain yang perlu saya sampaikan dan saya ulang lagi kepada terutama kawan-kawan bahwa Ombudsman membuka posko pengaduan daring untuk penerimaan laporan masyarakat. Tadi 5 substansi yang saya sampaikan, bantuan sosial, kesehatan, transportasi, keamanan, dan keuangan. Dan berharap kita sama-sama bisa membantu untuk menyebarluaskan informasi ini, sehingga selain kita minta bantuan pemerintah atau minta pemerintah segera menyiapkan menyediakan saluran untuk penanganan pengaduan ini, kita gunakan juga terlebih dahulu saluran yang sudah disiapkan oleh Ombudsman untuk masyarakat bisa mengajukan atau menyampaikan keluhannya. Saya pikir itu mudah-mudahan dapat ditangkap oleh bersama-sama oleh kita, dan besar harapan kita ini juga ditanggapi oleh tidak hanya Pak Jasman tapi juga oleh kawan-kawan yang hadir, dan saya lihat juga Kepala Komnas HAM sudah hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bung Adel, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Kepala Perwakilan Ombudsman Ibu Yefri Heriani. Jadi memang seperti yang sudah dijelaskan, ini memang kajian cepat atau jadi ada 2 model kajian kita. Pertama kita sebut dengan rapid assessment, yang kedua kita sebut dengan systemic review. Kalau systemic review memang membutuhkan waktu yang agak lama, kemudian problem maladministrasi yang agak pelit gitu ya. Dan ini memang seperti yang tadi dijelaskan, penelusuran itu sangat singkat kepada seluruh web media yang ada yang terkait dengan COVID, kemudian berbagai platform media sosial yang digunakan atau dimiliki oleh pemerintah. Hasilnya memang tidak menyenangkan ya, karena tadi ternyata bisa kita simpulkan atau Ombudsman menyimpulkan, ternyata untuk akses saluran informasi pengaduan bantuan COVID-19, pemerintah seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat termasuk provinsi itu masih tertutup karena belum menyediakan 3 komponen standar dari layanan aduan. Pertama, salurannya apa atau media yang digunakan apa, kemudian yang kedua, prosedur penanganannya bagaimana, kemudian yang ketiga juga belum ada pejabat atau petugas ataupun unit yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dalam menangani keluhan-keluhan COVID-19 ini. Nah, tadi dijelaskan karena itu kemudian seminggu belakangan ada 35 aduan yang masuk ke Ombudsman, setelah diverifikasi ada 21 yang terkait dengan bantuan sosial COVID-19, dan setelah lanjuti ternyata memang terbukti di Ombudsman ada maladministrasi dalam pendataan ataupun penyaluran bantuan COVID-19. Walaupun ada beberapa provinsi, kabupaten kota yang sudah duluan menyalurkan, tadi sudah dijelaskan, Bukit Tinggi, bahkan Padang Panjang yang dalam tanda kutip katanya sangat terbuka, karena membuka seluruh data siapa yang menerima, tapi ada yang terlupa ternyata belum menyediakan sarana aduan yang dimaksud begitu ya. Dan dasarnya tadi jelas ada Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, kemudian ada Perpres 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan layanan publik gitu ya. Saya sih membayangkan daerah ini atau provinsi ini, kalau di Jawa Barat ada aplikasi Pitkobar yang di bawahnya menyediakan saluran aduan untuk
COVID-19. Di media-media komunikasi yang dimiliki oleh DKI itu ada sejenis platform, bahkan ada form juga yang bisa diisi oleh masyarakat siapa yang belum menerima. Jadi kebijakan ataupun prosedur yang sudah dibuat ditutup kelemahannya nanti dengan menyediakan saluran pengaduan yang ada. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Perwakilan. Selanjutnya kita minta dulu tanggapan dari Pak Jasman Rizal. Oh, tadi saya mau sedikit Ibu Kepala Perwakilan. Jadi memang kita sampai tanggal 29, tapi pengambilan data kita itu hanya di tanggal 22 dan 23. Jadi boleh jadi dalam pengolahan data sampai tanggal 29 kemarin itu ada yang sudah menyediakan begitu ya. Mana tahu sebentar lagi ada klarifikasi dari beberapa kabupaten kota. Tapi ada kok ini, tapi data yang kami ambil adalah yang kita ambil adalah data di tanggal 22 dan 23, cuma pengolahannya sampai tanggal 29 kemarin. Silakan Pak Jasman, Pak Kepala Biro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adel, jadi Ketua Kepala Perwakilan, Bu Yep. Saya sudah menyimak banyak catatan saya. Ternyata kalau saya singkat saja mungkin menyampaikan, apa yang disampaikan oleh Ombudsman ini sangat bermanfaat, dan itu informasi yang perlu kita tidak lanjuti. Saya minta ini kalau bisa hard copy segera diberi kepada saya, dan hari ini juga kita akan bikin surat instruksi gubernur kepada Bupati Wali Kota Sumatera Barat agar menindaklanjuti ini. Jadi termasuk juga posko pengaduan, media salurannya, prosedurnya, termasuk juga dasar hukum kita ada dengan apa segala macam. Kemudian ada pejabat yang bertanggung jawab. Terlepas nanti sebetulnya ada beberapa bantuan-bantuan BLT itu yang sebetulnya kita juga tidak bisa ikut. Contohnya prakerja, kartu prakerja itu sebetulnya langsung ke pusat, kita nggak bisa gitu. Malah mereka sudah menyediakan call centernya segala macam, tapi setidak-tidaknya kita memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya dari beberapa bantuan itu ada kota-kotanya, ini BLT sekian orang, JPS sekian orang, PK sekian orang. Nah, nanti termasuk juga dari Basnas, termasuk juga dana desa segala macam. Jadi harusnya itu kan ada laporan itu di masing-masing kabupaten kota. Jadi ini nanti kita tindak lanjuti. Terima kasih pada Ombudsman yang memberikan informasi. Saya minta gini, kalau Bu Yep dan Pak Adel, kalau bisa ini segera laporan hard copy-nya ini, kemudian kesimpulan dan sarannya. Hari ini juga begitu, ini surat saya terima, kita akan bikin nanti pertimbang kepada Bapak Gubernur, supaya nanti kita bikin instruksi Gubernur kepada Bupati Wali Kota agar menyediakan saluran, media salurannya, medsosnya, segala macamnya, sesuai dengan arahan dari saran daripada Ombudsman ini. Terima kasih Ombudsman. Saya mungkin ringkas itu seperti itu aja. Terima kasih. Baik, Pak Jasman sangat ringkas gitu ya. Dan saya mau informasikan Pak Jasman, kalau nggak salah, Ibu Kepala Perwakilan sudah tanda tangani surat penyampaian hasil hari Jumat malah, hari Jumat 1, dan hari ini sudah mulai kita kirim lewat WA, email, dan langsung kita kirim hard copy-nya lewat pos juga. Jadi seperti diinginkan oleh Pak Jasman, ini bisa kita lakukan hari ini, karena memang sudah kita siapkan semua. Tapi mungkin berupa... Saya perlu juga, perlu mungkin Pak Del kirim ke saya, supaya bisa saya tidak lanjuti secara teknis nanti semua ini. Kalau kita bikin nanti semacam instruksi gubernur kepada Bupati Wali Kota. Nah. Baik, teman-teman, Ibu Kepala Perwakilan, teman-teman asisten atau insan ombudsman yang juga bergabung, teman-teman jurnalis, saya masuk ke sesi kedua berikutnya, tanggapan ataupun masukan ataupun pertanyaan dari teman-teman semua. Silahkan ya, saya tidak melihat ini Ibu host yang ada di kantor, Ibu Deka, untuk melihat teman-teman kita yang ingin menanggapi penyampaian hasil ini. Tapi saya lihat ada beberapa. Host dan semua ada di rumah, nggak ada yang di kantor. Saya yang di kantor. Nggak ada yang di rumah, Deka juga di rumah ya? Di rumah, ya. Silakan, siapa yang mau mulai
duluan ini, silakan. Karena jumlah kita nggak terlalu banyak, mungkin bersuara saja. Pak Ikhwan Wahyudi, silakan. Halo, Pak. Baik. Ya, sebelum Pak Ikhwan bersiap, kita ke Bung Noval Wiska dulu ini. Karena setahu saya KI juga sudah mengeluarkan sejenis surat edaran ya, Pak Noval ya? Iya. Iya. Mungkin bisa ditambahkan apakah rada-rada mirip atau sama dengan hasil kajian kita begitu, tapi saya lihat kalau di suratnya KI lebih pada semua ya, transparansi data, mulai data penyaluran dan lain-lain. Kalau kita lebih fokus pada penanganan aduan saja. Silakan, ya. Bung Noval. Ya, makasih Pak Adel yang sama-sama kita hormati, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar di Jeffrey Heriani, NIF, Pak Juru Bicara Gugus Tugas COVID-19, Pak JR, kemudian juga hadir juga Bang Sultanul Arifin, Ketua Komnas HAM Sumbar, kemudian kawan-kawan dari media, ada Iwan Wahyudi, ada Bang Harmen, kemudian ada juga Bang Firdaus Jamal juga. Assalamualaikum Bang Firdaus Jamal. Ya, menarik sebenarnya menanggapi temuan Ombudsman ini karena seperti itulah kenyataannya bagaimana kita masih sedikit gagap mungkin menyikapi kondisi yang kita tidak duga ini. Namun yang pertama ini saya pikir Ombudsman masih dalam tahap 1 atau step 1 untuk melakukan rapid test ini. Karena yang dilakukan adalah hanya melihat penyediaan saluran tadi. Kemudian selanjutnya pertanyaannya adalah ketika saluran itu sudah ada, apa yang harus dilakukan setelah itu? Ini juga harus penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Ketika misalnya Pemda membuat saluran melalui telepon, kemudian juga melalui teknologi lain, ternyata hanya sampai di situ ya percuma saja seperti itu. Artinya harus ada tindak lanjut dari pengaduan masyarakat ini. Artinya tetap yang dilakukan adalah seperti NIF bilang tadi, harus ada petugas yang benar-benar standby, yang paham dan punya koneksi ke semua lini untuk penanganan ini. Tapi ketika hanya sekedar pengaduan, kemudian hanya berhenti di pengaduan itu ya percuma ada layanan pengaduan tersebut. Itu yang pertama yang saya lihat. Kemudian yang kedua, sebenarnya untuk layanan pengaduan ini sebenarnya tidak sulit sebenarnya saya pikir, karena di beberapa kabupaten kota itu kantor wali nagarinya, kantor lurahnya itu sudah terkoneksi dengan pemerintah kabupaten kota. Saya contohkan Kabupaten Pesisir Selatan. Ya, Pesisir Selatan itu sampai ke nagari-nagari itu sudah terkoneksi internetnya, artinya sudah bisa berkomunikasi dan sudah bisa melakukan integrasi data seperti itu. Nah, ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk bagi pemerintah kabupaten yang punya koneksi sampai ke nagari, apalagi di kota seperti Padang, kemudian kota lain yang memiliki kelurahan. Saya pikir itu sudah punya koneksi data yang kuat seperti itu. Dan kantor wali nagari dan kantor lurah saya pikir ini bisa menjadi salah satu tempat pengaduan masyarakat terkait dengan bantuan COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga adalah yang konsen Komisi Informasi Sumatera Barat adalah kewajiban pemerintah itu tidak hanya sekedar menyalurkan bantuan sampai ke orang yang berhak menerimanya, tapi ada hal lain yang kewajiban pemerintah, yaitu membuka akses data seluas-luasnya. Kenapa ini harus dilakukan? Karena bantuan sosial ini rawan konflik, itu catatan pertama.
Rawan konflik artinya ketika misalnya A dapat, B tidak dapat, nah muncul kecemburuan, ini juga bisa menimbulkan persoalan sosial di tengah masyarakat. Apalagi pada kondisi-kondisi yang saat ini kita sudah sama tahu yang tidak kondusif mungkin bagi masyarakat. Nah, akses data ini penting, termasuk juga bagaimana keterbukaan informasinya dalam melakukan proses pendataan. Itu harus jelas dan harus tegas pemerintah. Artinya ketika masyarakat meminta informasi tentang proses penyaluran, proses pendataannya terlebih dahulu, pemerintah bisa bertanggung jawab seperti itu. Artinya bisa menjelaskan kepada publik, baik dalam bentuk dokumen maupun secara lisan. Artinya itu harus sudah diperinci. Kemudian juga yang harus dibuka adalah data penerima. Ini juga penting dilakukan untuk menciptakan transparansi. Artinya data penerima, saya contohkan kemarin Komisi Informasi mengapresiasi Kota Padang Panjang yang sudah membuka data penerima bantuan sosial by name by address di websitenya. Ini salah satu contoh baik saya pikir dari Padang Panjang, bagaimana dia bisa mengakses, dia bisa membuka akses luas-luasnya bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa tahu dan bisa untuk berinteraksi dengan pemerintah itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau bicara bicara agak tegas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa pemerintah itu berkewajiban untuk mengumumkan informasi yang wajib diumumkan. Ini salah satu informasi yang wajib diumumkan, saya pikir. Nah, jika tidak, sebenarnya ada sanksi di situ. Di pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 disebutkan, jika pemerintah tidak membuka informasi yang wajib diumumkan, baik informasi serta-merta maupun informasi secara berkala, itu bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak itu 5 juta rupiah. Jadi ada peluang sebenarnya untuk pemerintah kabupaten kota maupun badan publik yang tidak mengindahkan untuk membuka akses informasi maupun membuka layanan ini dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu punya sanksi pidana sebenarnya. Ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang mungkin yang punya akses ke wilayah hukum, itu bisa menjadi salah satu cara untuk mendorong pemerintah untuk bisa transparan dan bisa membuka layanan publiknya. Mungkin 3 itu aja dulu, Pak Adel. Mungkin kalau nanti ada yang ditambah bisa saya lanjutkan nanti. Terima kasih. Kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Noval, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, yang kira-kira hasil ini juga beririsan ya, walaupun tadi diingatkan oleh Ketua KI, ini memang step pertama yang kita lakukan, karena kita mungkin kemarin bisa saja memilih menguji respon layanan aduannya gitu kan, tapi apanya yang mau akan diuji setelah layanannya belum ada, jadi memang kita harus mulai dari step yang di bawah sekali begitu. Dan mumpung dan syukur-syukur bantuan sosial ini baru saja dimulai gitu ya, walaupun beberapa daerah sudah mulai, kami pikir belum hilang, masih tepat gitu ya, sehingga nanti ada saluran aduan. Sebetulnya tidak hanya saluran aduan dari saran yang sudah ada itu, saluran aduan, kemudian prosedur penanganan aduan itu, kemudian siapa petugas, pejabat atau unit yang ditunjuk begitu ya. Nah, setelah ini kita juga berharap informasi-informasi yang seperti disampaikan oleh Bung Noval secara grafis gitu ya, itu bisa disediakan di berbagai platform media komunikasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Baik, teman-teman, saya lanjut dulu. Silakan, di sini ada Ikhwan Wahyudi dari Antara, kemudian ada Memet juga dari Haluan, ada Pak Sultanul, Bang Firdaus Jamal juga ada. Silakan. Assalamualaikum Pak Asisten. Ya, silakan Pak Ikhwan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar, kemudian Pak Kepala Biro Humas, Pak Asisten, dan
Pak Kepala Komnas HAM serta semua kawan-kawan dan rekan-rekan semua. Kita menyadari bahwasanya dalam kondisi saat ini semua berada dalam kondisi yang berat atau hektik gitu. Tidak hanya saluran pengaduan bansos, kawan-kawan media juga merasakan terkadang bagaimana sulitnya mengakses informasi terkait dengan pemberitaan. Misalnya susahnya menghubungi narasumber untuk menggali data yang akurat kalau ada info yang simpang siur dan lain sebagainya. Nah, mungkin pertama saya melihat dalam hal ini sekarang itu yang paling menjadi ujung tombak juga dalam penyaluran bansos itu adalah aparat RT dan RW. Kalau di negara itu mungkin Pak Jorong, karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat dan kemudian aturan kriteria penerima bansos itu berubah-ubah, kemudian mereka bolak-balik dan tidak sedikit yang menghadapi intimidasi, bahkan ada yang hujatan atau cacian dari masyarakat. Bansos belum juga turun, tapi mereka sudah bolak-balik mendata, minta nomor HP, minta nomor KK, sampai minta tempat lahir, sampai ada kriterianya itu tempat lahirnya di mana gitu. Bisa jadi ada juga RT itu yang sudah ini karena terlalu berat nggak sanggup lagi mengundurkan diri. Nah, oleh sebab itu yang pertama, ini bisa dilanjutkan apa yang dilakukan Ombudsman ini terkait dengan kriteria penerima bansos ini gitu. Kan semua orang terdampak COVID. Mulai dari orang yang kaya, orang kaya di Indonesia saya baca dia kehilangan 146 triliun hartanya. Itu kan besar. Sampai orang yang paling bawah itu terdampak. Akan tetapi tentu perlu dibuat kriteria yang jelas terkait dengan penerima bansos ini agar memang benar-benar orang yang tepat sasaran. Karena kalau berbicara terdampak, semua pasti terdampak. Nggak ada yang nggak terdampak terkait dengan COVID ini. Sehingga nantinya benar-benar bansos yang disalurkan itu tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Jangan sampai setelah selesai bansos ini nanti muncul lagi persoalan baru, kepala daerah dan yang lain-lain perangkatnya jadi tersangka karena karena melakukan kesalahan dalam penyaluran bansos. Mungkin itu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ikhwan. Pak Kepala Biro, ada lagi video conference yang akan diikuti. Jadi mungkin kita cukupkan dulu. Ada beberapa tanggapan tadi. Saya persilahkan dulu ke mana nih? Ke Ibu Kepala Perwakilan atau Pak Kepala Biro? Pak Kepala Biro dulu aja. Ya, silakan Pak Jasman. Terima kasih Om Adel, Ibu Kepala Perwakilan. Saya hanya ingin menyampaikan, memang ada keluhan kawan-kawan ya, tapi rasanya untuk di provinsi nggak ada masalah ya, karena saya biasanya 24 jam itu. Karena kita ini lihat selama ini untuk di provinsi kita sangat terbuka dengan data, apa yang kita ketahui. Kalau tidak tahu, biasanya saya telepon kepala dinasnya atau segala macam. Nah, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ombudsman ini, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi, baik itu di provinsi atau kabupaten kota, tentang masalah data. Kita sangat berharap, nah ini tujuan kita bersama-sama, mari kita kawal bersama-sama, termasuk juga media, kita harapkan juga mengawal semua bantuan masyarakat ini untuk masyarakat kita. Karena kalau hanya pemerintah saja yang melakukan pengawasan, kadang-kadang tidak sampai. Apalagi yang punya data itu kan kabupaten kota, bukan provinsi. Jadi lebih kepada nanti bagaimana kawan-kawan wartawan, media, bagaimana mengejar data ini ke kabupaten kota. Provinsi akan membantu segala macamnya, akan siap kita bantu. Karena contohnya kemarin itu kan ada JPS, kenapa provinsi terlambat terus? Padahal bukan itu, provinsi itu hanya menunggu data dari kabupaten kota. Begitu data kabupatennya lengkap, langsung kita cairkan. Anggaran kita telah ada. Nah, jadi ini perlu pelurusan seperti ini, tapi tidak apa-apa, namanya kita bersama, tentu kita berharap semua
BLT ini, apakah PKH, apakah sembako, termasuk kartu prakerja, termasuk JPS, kita kawal bersama-sama. Karena bagaimanapun juga ini adalah kerja kita bersama demi untuk kebersamaan kita bersama juga. Saya juga mohon undur diri ini kepada Ibu Kepala, karena sekarang ada Fitcon dengan kabupaten kota, persoalan evaluasi PSBB dan juga mungkin persetujuan untuk perpanjangan PSBB di Sumatera Barat. Pak Gubernur sebetulnya tidak mau mengambil keputusan sendiri, dia sekarang bersama Bupati Wali Kota untuk mengambil keputusan kapan kira-kira pertambahan, kemudian apalagi, apakah mungkin ada sanksi atau segala macam. Karena kita lihat sekarang itu bukan tidak ada ya pengaruh PSBB di Sumatera, ada, tetapi sekarang yang terjadi sekarang itu lebih kepada kontak lokal. Nah, ya, jadi transmisi lokal yang selama ini telah terjadi, tapi kalau orang masuk tidak ada lagi. Nah, jadi ini mungkin saya mau juga mohon diri dan terima kasih Pak Ombudsman, termasuk juga KI, Pak Noval, ketuanya yang telah memberikan saran, masukan tadi, termasuk dari media, dan semuanya telah kami catat dan insya Allah akan kita tindak lanjuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sebelum Pak Jasman mundur, ada beberapa hal yang mungkin boleh saya sampaikan, Bung Adel. Ya, silakan. Jadi pertama terima kasih banyak Pak Jasman sudah hadir di tengah-tengah kami ini dan mendengarkan apa hasil dari penelusuran yang dilakukan oleh kawan-kawan Ombudsman khususnya di tim pencegahan, dan kami sangat senang sekali ketika Pak Kepala Biro bilang bahwa ini akan dijadikan instruksi gubernur. Tentu ini menjadi bagian yang terpenting karena ini kebijakan ini menjadi bagian yang terpenting buat kami. Dan kami beberapa waktu yang lalu juga sudah berkomunikasi intensif dengan gubernur terkait dengan pengaduan-pengaduan ini. Tapi dengan adanya kanal yang dipastikan oleh pemerintah untuk menerima pengaduan dan melalui instruksi ini harus diaktifkan dengan optimal, ini menjadi satu bagian yang sangat kami hargai karena bagaimanapun dalam penyelenggaraan layanan publik Undang-Undang 25 itu pasti menjadi acuan kita bersama-sama. Nah, bagian yang lain tentu kita juga perlu menginformasikan bahwa Ombudsman akan selalu menjadi bagian yang tidak akan terpisahkan dari berbagai kerja-kerja penyelenggaraan publik khususnya pada saat bencana ini. Ada berbagai saran yang tentu akan selalu kami berikan masukan kepada pemerintah, termasuk juga soal kesehatan, layanan kesehatan. Hal yang penting itu memang sebetulnya selain sekarang di Padang Panjang, di 50 kota dan Payakumbuh, kita melakukan tes rapid test atau pemberian fasilitas swab untuk beberapa orang-orang yang terpapar atau terinfeksi, tapi kita juga menyarankan di berbagai tempat karena memang salah satu indikator berhasilnya PSBB kita banyak melakukan rapid test dan mengetahui ada berapa banyak orang, jadi indikatornya ada berapa banyak orang yang kita rapid test gitu ya, ada berapa banyak orang yang kita swab gitu, itu menjadi penting, dan berapa penurunan atau peningkatan yang terjadi ketika itu menjadi bagian terpenting. Nah, bagian yang lain Pak, jadi saya baru ingat juga sebetulnya indikator, jadi indikator dari PSBB ini juga termasuk tersedianya saluran pengaduan. Jadi indikator PSBB itu harus memastikan tersedianya saluran pengaduan gitu. Jadi saya baru ingat nih, ternyata pekerjaan kita ini relatif dengan indikator keberhasilan PSBB sendiri. Jadi tidak hanya bantuan sosialnya, tapi juga dengan PSBB-nya yang sudah kita lalui beberapa waktu ini dan ke depan. Saya berkeyakinan PSBB ini pasti akan diperpanjang, gitu ya. Kalau enggak, kerja-kerja yang sudah dilakukan pada tahap awal ini menjadi mungkin akan berkurang makna atau keberhasilannya. Dan kita tahu juga Ombudsman melakukan berbagai pemantauan PSBB tahap pertama ini. Kalau misalnya nanti akan melakukan evaluasi, memang kita sangat longgar sekali, gitu ya. Kita lihat di jalan-jalan, di tempat-tempat umum, itu kita kurang memanfaatkan berbagai atau petugas kita kurang untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan apa
apa makna PSBB untuk kehidupan dan pencegahan penularan virus ini. Ini menjadi bagian terpenting, menyediakan petugas-petugas yang kompeten untuk memberikan sosialisasi dan penyadaran bagi masyarakat itu menjadi bagian terpenting. Saya berharap melalui Pak Jasman, berbagai saluran media yang kita punya, ada ICTI, ada radio swasta, ada radio nasional atau radio pemerintah, bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bekerja menyebarluaskan informasi, termasuk media-media yang lain atau saluran-saluran bisa kita optimalkan, termasuk media-media tradisional dan memanfaatkan tokoh-tokoh yang ada di tengah-tengah masyarakat kita menjadi role model yang bisa membuat orang menyadari betapa berbahayanya penyebaran virus ini. Dia begitu cepat dan kita melihat berbagai data yang kita miliki pada hari ini. Saya pikir itu Pak. Saya tambahkan sedikit. Saya tambah sedikit. Ya. Silakan. Kalau sosialisasi rasanya Bu Kepala, rasanya kita udah cukup rasanya. Malah kita udah sampai ada instruksi gubernur sampai ke RT RW, bikin gugus tugas sampai RT RW. Tetapi begitulah masyarakat kita, karena mungkin sanksi belum ada. Ya mudah-mudahan hari ini dengan adanya keputusan nanti perpanjangan PSBB seperti ini itu mungkin ada semacam sanksi yang diserahkan kepada kabupaten kota. Nah, karena yang punya masyarakat itu kan kabupaten kota. Jadi mudah-mudahan ini jalan dan PSBB dapat berjalan dengan baik. Saya mau ini dulu Bu, karena juga ya Pak. Satu lagi itu sebetulnya Pak, itu karena sistem pengawasan dan monitoring kita lemah. Tidak hanya soal sanksinya, tapi sistem pengawasan dan monitoring. Dan saya perlu informasikan, Ombudsman, KI, dan Komnas HAM saat ini bergabung dalam satu working group. Jadi kita sebut working ya, jadi kelompok, karena klaster tadinya klaster, tapi sekarang kita menggunakan klaster untuk istilah penyebaran. Jadi working group pengawasan. Jadi Ombudsman, KI dan Komnas HAM akan mendukung pemerintah untuk melakukan upaya pengawasan. Itu kira-kira. Makasih banyak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Adel. Baik. Baik, terima kasih Pak. Minta tolong kawan-kawan host untuk bikin silent semua. Ini ada Harmen pada 12. Silakan Adel, silakan. Baik, terima kasih Ibu Kepala dan Pak Jasman. Tadi yang sangat penting yang perlu kita catat dari Pak Jasman, setelah nanti beliau menerima salinan ataupun hasil kajian ini, maksud surat saran yang akan kita sampaikan akan ditindaklanjuti dengan instruksi gubernur. Saya kira itu bagian dari keseluruhan penyampaian hasil ini, teman-teman, Ibu Kepala Perwakilan. Saya kira nggak ada lagi ya. Kalau saya sih gini, Bung Adel, mungkin karena ini teman-teman kita banyak, mungkin ada beberapa informasi atau masukan yang bisa disampaikan oleh kawan-kawan yang hadir. Ada Bang Firdaus, ada Lia, ada Yose, ada siapa yang mungkin bisa memberikan masukan atau cerita di lapangan, mungkin bisa kita dengarkan juga untuk beberapa saat menjelang jam 12 atau jam 12 kurang seperempat. Oke. Jadi kita mulai dari Bang Firdaus lah ya, kok dari tadi Bang Firdaus. Ya Del. Iya. Bagaimana ini Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adel, Ibu Kepala Perwakilan, Pak Ketua KI, kawan-kawan, ada Yosi, ada kawan-kawan, ada Lia, yang lain. Saya gembira sekali bahwa ada media seperti ini kan. Saya kira Ombudsman adalah salah satu lembaga negara kita, dan juga ini ada KI kan, yang bisa secara formal mengontrol proses
proses kita dalam menghadapi bencana COVID ini, wabah COVID ini. Saya melalui kelompok yang lain, misalnya memang ada keributan ya minggu yang lalu itu, dalam tanda kutip kegelisahan lah di masyarakat tentang realisasi bantuan pemerintah, konsekuensi dari PSBB ini yang dirasakan lambat kan, lambat lalu tidak jelas gitu kan, masalahnya apa gitu, orang gelisah saja di masyarakat gitu. Lalu tidak bisa mau kemana disalurkan. Contohnya di grup kami di alumni itu cukup ramai juga. Tapi ada inisiatif misalnya karena mereka berteman, lalu dia telepon Pak Gubernurnya, dia telepon Pak Wali Kotanya, misalnya begitu dia tanyakan. Tapi kan ini tidak bagus menurut saya dalam bernegara gitu kan, kontak-kontak pribadi gitu kan. Nah, saya kira dengan ada masukan yang konkret dari Ombudsman seperti tadi bisa menjadi koreksi. Walaupun kita prihatin ya dalam situasi sekarang ini bahwa negara kita membuat aturan tapi pada dasarnya tidak terlalu siap juga sebenarnya menghadapi ketika aturan itu ditetapkan, negara tidak siap sepenuhnya. Nah, sedikit belajar tentang bagaimana negara ini sudah bereformasi kan dari sentralisasi ke desentralisasi, agak aneh juga sebenarnya aturan-aturan yang baru tentang bencana ini, tentang wabah ini, sepertinya sudah diserahkan ke daerah. Otonomi ini kan ada undang-undangnya ini, otonomi daerah, pemerintah daerah ini. Nah, tapi pusat seperti mengontrol semua, tapi ketika diminta pertanggungjawaban pusat itu pusat sepertinya tidak siap juga gitu. Jadi ini menurut saya secara peraturan perundang-undangan agak aneh itu. Aneh dalam saya kita seperti kalau orang hukum tentu akan lebih tegas ngomongnya. Saya lebih baik pakai seperti itu ya. Sepertinya kita menegasikan aturan yang lain lalu menerapkan aturan baru. Banyak hal lah, contohnya tentang perhubungan ini. Kalau sebenarnya dalam aturan pemerintah daerah cukup saja sebenarnya yang bolak-balik nih PSBB yang harus minta izin ke pusat itu kan aneh itu menurut saya. Jadi akhirnya seperti ini ya, kita rasakan ada sesuatu hal yang banyak hambatan-hambatan, tapi lembaga negara menurut saya sudah banyak, dan ini keuntungan kita di era demokrasi sekarang ini ada alat kontrol resmi ya, yang bisa kita jadikan saluran untuk membuka negara daripada kita kirim ke kepala daerah, tentu akan sangat membantu itu untuk mempercepat informasi. Sedikit komentar saya. Adel? Ya. Terima kasih Bang Firdaus. Hampir semua orang mempertanyakan PSBB ini apa gitu ya. Kira-kira begitu, dan kita masih menunggu apa dampaknya yang sangat terhadap mengatasi penularan COVID-19 ini. Ada lagi teman-teman? Ada Yose? Komnas HAM, Sultan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Ombudsman Dunia, Pak Ketua KI, Bang Nopal Wiska, Bang Firdaus Jamal, dan kawan-kawan yang hadir pada meeting kita hari ini. Pertemuan ini sangat bermanfaat kiranya. Banyak catatan saya terkait bagaimana pelaksanaan PSBB di Sumatera Barat, yang tentunya kerangka berpikir
dalam berperspektif hak asasi manusia sesuai dengan misi organisasi Komnas HAM. Saya mencatat yang pertama, Komnas HAM juga sudah mengirim rekomendasi kepada Gubernur Sumatera Barat. Nah, tadi informasi dari Pak Jasman bahwa rekomendasi dari Ombudsman, rekomendasi dari Komisi Informasi itu akan diminta segera dan akan dibuat instruksi gubernur kepada bupati dan wali kota. Saya berharap kepada Ombudsman kiranya juga disampaikan kepada Pak Jasman Rizal bahwa Komnas HAM juga sudah mengirimkan rekomendasi. Kalau itu instruksi segera diberikan kepada bupati dan wali kota, mohon digabungkan instruksi itu dengan saran yang ada dari Ombudsman, saran yang ada dari Komisi Informasi, dan saran yang ada dari Komnas HAM yang sudah kita kirimkan beberapa waktu yang lalu. Karena ini juga menyangkut dengan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak untuk bertahan hidup dan hak untuk hidup yang merupakan standar tertinggi dari HAM yang wajib dipenuhi oleh negara, terutama oleh pemerintah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ikhwan tadi, saya mencatat bahwa kita harus menjelaskan apa kriteria penerima dari bantuan sosial itu. Saya belum mendengar jawaban dari Pak Jasman Rizal, kriterianya itu seperti apa. Nah, kriteria itu sudah disampaikan melalui rekomendasi Komnas HAM kepada Gubernur Sumatera Barat. Di antaranya adalah bahwa penerima bantuan sosial tidak hanya mereka yang punya kartu keluarga, tapi mereka yang belum punya kartu keluarga juga diakomodasi kalau mereka layak menerima bantuan sosial itu. Termasuk mereka yang punya KTP bukan warga setempat, tetapi mereka tidak bisa keluar dari daerah tersebut gara-gara penerapan pembatasan PSBB. Saya pikir kriteria itu sederhana dan itu sudah ada di rekomendasi kita di Komnas HAM dan sudah dikirim ke gubernur. Kiranya kalau gubernur mengirimkan instruksi ke bupati dan wali kota, saran-saran itu digabungkan. Baik itu saran dari Komnas HAM maupun saran dari Ombudsman dan saran dari Komisi Informasi. Sanksi juga ada di saran kita, di saran Komnas HAM kepada gubernur, bahwa apabila menerapkan sanksi, jangan menerapkan sanksi pidana. Karena kita sama-sama mengalami persoalan kemudian, sama-sama menerima musibah. Sanksi itu bisa bersifat sanksi sosial, kerja sosial, dan lain-lain. Mungkin juga itu perlu disampaikan oleh Ombudsman kepada Pak Jasman Rizal, karena kita berharap melalui pertemuan ini, corong kita kan Ombudsman mohon disampaikan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Mungkin itu saja singkatnya, Unief dan Pak Adel dan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sultanul, Ketua Komnas HAM Sumatera Barat, yang untuk soal pendataan juga sebenarnya sudah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah gubernur ya, dalam perspektif hak asasi manusia, penerimaan bansos masuk akal. Kenapa orang yang tidak KTP-nya bukan di tempat dia berdomisili, tidak bisa keluar, dan dia harus mempertahankan hidupnya, hak asasinya mesti dijunjung, oleh karena itu dia harus ya menerima bantuan sosial itu. Baik, teman-teman, seperti yang dihantarkan oleh Ibu Kepala, memang ada sejenis klaster pengawasan yang sedang berproses terbentuk ya, Komnas HAM, KI, dan Ombudsman yang fokus pada COVID-19 ini sementara. Ada tadi dari teman kita, Ikatan Jurnalis Televisi, yang menyampaikan di chat ya, bagaimana seharusnya menyampaikan informasi ke publik, apakah Pemprov, Kabupaten, Kota tidak menggunakan peran media center ya, sehingga sosialisasi ataupun informasi seputar COVID akan terkonsentrasi dengan baik. Informasi sering kali tersumbat karena tidak satu pintu gitu ya. Jadi teman-teman dari Ikatan Jurnalis pun melihat disinformasi atau media center yang dibuat itu belum berfungsi maksimal ya. Tadi Pak Ikhwan juga sampaikan keluhan, dan rata-rata saya lihat teman-teman di berbagai akun media sosial teman-teman jurnalis ini mengeluhkan hal yang sama, susah untuk mengkonfirmasi narasumber
terkait pemberitaan COVID-19 ini. Salah satunya ya gugus tugas tidak optimal dalam bekerja. Baik teman-teman dan Bapak dan Ibu, saya kira sebagai moderator itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Kami dari mencegah akan merespon lagi tindak lanjut yang diinginkan oleh Pak Jasman tadi untuk segera mengirimkan naskah resminya supaya ada dasar bagi pemerintah provinsi untuk membuat jenis instruksi ya. Mudah-mudahan walaupun pengawasan ini level paling tingginya adalah korektif, tapi menurut saya adab bernegara, adab dalam birokrasi gitu ya, adalah merespon apapun yang baik gitu ya. Jadi jangan lihat ini sedang PSBB, ini COVID-19, kami sedang susah begini dan segala macam gitu ya. Apalagi kalau dikatakan ini sanksinya apa, jangan bicara. Kalau tidak disediakan sanksinya apa, jangan bicara itu. Itu sangat baik dan mohon kepala daerah dapat menindak lanjut. Untuk menutup, ada closing statement, Ibu Kepala Perwakilan, silakan. Baik, terima kasih banyak Bung Adel. Teman-teman sekalian, pertama tentunya kita mengucapkan terima kasih untuk ruang waktu yang sudah diberikan. Tentunya kami akan selalu meminta partisipasi seluruh kawan-kawan untuk mendukung berbagai upaya Ombudsman untuk menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Ada banyak pengaduan dari masyarakat, ada banyak hal juga yang mungkin kami tidak tahu, dukung informasikan sehingga kami mengetahui apa yang terjadi. Kami harus informasikan dengan wilayah Sumatera. Mungkin hal yang sama juga terjadi dengan KI dan Komnas HAM. Jumlah asisten ombudsman itu mengawasi provinsi Sumatera Barat. Dan ini sangat membutuhkan partisipasi seluruh warga, seluruh masyarakat, terutama juga kawan-kawan medis untuk memberikan informasi yang mungkin tidak terdeteksi atau tidak terjangkau, tidak terlihat, tidak terdengar. Bantuan kawan-kawan, dukungan teman-teman menjadi bagian penting. Selalu harus bilang ada tagline itu awasi, tegur dan lapor. Lapor itu berani lapor itu adalah baik gitu. Jadi kawan-kawan juga bisa bantu kami untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa mari kita laporkan berbagai persoalan-persoalan yang kita indikasi berpotensi maladministrasi kepada Ombudsman dengan syarat-syarat yang tentunya sudah ditetapkan oleh undang-undang untuk Ombudsman bisa bekerja melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut. Kira-kira itu Bung Adel, kita sama-sama ke depan juga melakukan pengawasan atau melakukan pengamatan terhadap perkembangan apa yang dilakukan ke depan oleh pemerintah terkait saluran-saluran informasi ini. Apakah dalam waktu cepat akan terjadi perubahan tersedianya saluran informasi dan pengaduan di saluran-saluran pengaduan pemerintah yang beberapa hari yang lalu dan baru saja kami sampaikan di ruang ini. Segitu Bang Adel dan terima kasih banyak. Mohon maaf buat teman-teman semua, waktunya sudah kita gunakan untuk memberikan atensi pada pertemuan kita pada siang hari ini. Dan secara khusus buat kawan-kawan insan Ombudsman, saya ucapkan terima kasih banyak atas kerja kerasnya dalam upaya Ombudsman ini. Ada banyak lagi agenda Ombudsman yang akan dilakukan dalam pencegahan di dalam masa COVID ini dan kami selalu akan meminta dukungan dari semua pihak agar agenda-agenda ini bisa terlaksana. Saya pikir itu, terima kasih banyak sekali lagi, silakan Bung Adel. Baik, terima kasih Ibu Yaturi Heriani dan teman-teman, itu akhir dari diskusi ataupun penyampaian hasil kajian cepat Ombudsman dari Perwakilan Sumatera Barat mengenai ketersediaan saluran informasi atau pengaduan penyaluran bantuan sosial COVID-19. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman jurnalis atau teman-teman NGO
yang sudah hadir dalam diskusi ini. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi diskusi Ombudsman yang akan datang. Terima kasih juga kepada teman-teman Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Barat. Tahu saya di situ nanti teman-teman jurnalis Sumatera Barat akan merujuk beberapa informasi update terkait dengan penanganan COVID-19 karena sudah disiarkan secara live tadi ya. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.